Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua. Perkenalkan, nama saya Fuad Adri dari SD Negeri 32 Kuranji, calon guru penggerak angkatan 7, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Salam sehat, salam guru penggerak. Dengan fasilitator Ibu Yeswati SPD dan pengajar praktik Ibu Yuni Revita SPD. Baiklah, di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan kontekstual 1.2 pada modul 1.2.A.6 dengan judul Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu semua, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, sebagai seorang calon guru penggerak, kita harus memahami nilai-nilai apa saja dan peran apa saja yang akan kita lakukan dan sudah dan akan kita lakukan. Yang pertama, ada nilainya berpihak kepada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, adanya inovatif. Nah, baiklah, bagaimana gambaran diri saya di masa depan sebagai seorang guru penggerak? Sebagai seorang guru penggerak, saya harus memahami nilai-nilai dan peran guru penggerak tersebut. Di mana nilai yang pertama yaitu nilai berpihak kepada murid. Nilai berpihak kepada murid, guru adalah orang yang sudah terlebih dahulu melewati proses pendidikan dan kini saatnya melayani pendidikan, yaitu murid. Bukan saatnya lagi semua proses pembelajaran itu berpusat pada guru atau teacher center. Guru tidak lagi terus memelihara arogansi terhadap murid. Tidak semua aturan harus dibuat oleh guru, tetapi berikan ruang lebih banyak kepada murid untuk berkreasi, termasuk memberikan pendapat atau student center, merancang dengan penerapan pembelajaran yang berpusat kepada murid sesuai dengan kodrat kebutuhan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Di mana sama-sama kita ketahui kodrat alam itu sudah ada ketika kita lahir, dan kodrat zaman merupakan bagaimana perubahan teknologi yang sudah ada sesuai dengan kodrat zaman. Nah, bagaimana cara kita seorang guru untuk menimbulkan rasa tanggung jawab seorang murid pada proses pembelajaran agar berpihak kepada siswa yang akan dan terus dilakukan? Yang pertama, secara bersama-sama menyusun kesepakatan kelas, di mana jika sudah memiliki kesepakatan kelas, murid akan selalu bahagia. Yang kedua, seorang guru harus mampu merancang alur pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran secara bersama dengan menggunakan strategi dan model pembelajaran yang bervariasi. Karena kenapa? Jika pembelajaran bervariasi akan membuat siswa menjadi lebih aktif. Yang ketiga, seorang guru harus mampu menjadi pamong dan penggerak serta memberikan motivasi bagi muridnya seperti sistem PAM. Nilai yang kedua, mandiri. Guru penggerak dituntut untuk mandiri. Artinya, guru harus memacu perubahan peningkatan kapabilitas dirinya
tanpa harus menunggu dorongan dari pihak lain. Seorang guru harus sadar dan memahami benar tugas dan tanggung jawab kemanusiaannya, sehingga ia tidak harus menunggu perintah atau bergantung pada dukungan orang lain. Guru harus berkreasi untuk perubahan dalam pendidikan tersebut. Nah, kenapa seorang guru harus mampu meningkatkan kapabilitasnya tersebut? Jika ingin memiliki nilai dan peran guru penggerak yang baik. Mandiri dalam hal ini, kita sebagai seorang guru harus ikut peran serta dalam potret zaman sekarang, di mana yang telah dan akan dilakukan. Yang pertama, mengikuti kegiatan-kegiatan dalam hal komunitas belajar, organisasi pengembangan diri, berbagai pelatihan, workshop maupun seminar ataupun biptek untuk memajukan pendidikan. Yang kedua, bagaimana membuat desain dan media pembelajaran menjadi lebih efektif dan lebih inovatif. Yang ketiga, mampu menyusun bahan ajar yang dapat digunakan oleh guru-guru dalam proses pembelajaran. Nah, hal tersebut yang harus dan akan kita lakukan dalam proses pengembangan peran dan nilai guru penggerak secara mandiri. Peran dan nilai yang ketiga yaitu merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi menjadi patokan, acuan, panduan, dan arahan untuk masa depan. Karena kita sebagai seorang guru harus mampu melakukan refleksi dan kita bisa saling berkolaborasi dengan teman sejawat ataupun dengan kepala sekolah ataupun dengan pimpinan yang lebih baik untuk menciptakan nilai peran guru penggerak secara tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita yang akan dan telah kita lakukan untuk membina refleksi tersebut? Yang pertama, melaksanakan evaluasi umpan balik dan tindak lanjut pada proses pembelajaran. Yang kedua, meminta saran dan pendapat guna untuk memperbaiki proses pembelajaran untuk kedepannya. Yang ketiga, menanyakan perasaan dan harapan ke depan dalam proses pembelajaran, di mana terlihat pada gambar yang telah kami paparkan, yang telah dan akan kami lanjutkan. Untuk kita merefleksikan dalam proses pembelajaran, kita bisa minta kepada siswa bagaimana perasaannya dalam proses pembelajaran, bagaimana bagusnya untuk proses pembelajaran ke depan. Nilai yang keempat yaitu nilai kolaboratif. Menjadi salah seorang calon guru penggerak harus memahami nilai kolaboratif, di mana hubungan kerjasama yang dipadukan dengan semua pihak yang berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat sekitar, antara lain panitia sekolah, kepala sekolah, rekan kerja, ataupun rekan sejawat dan wali murid yang dapat mendukung proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, berkesinambungan, juga dengan adanya dengan komunitas-komunitas pembelajar. Nah, terlihat pada gambar secara calon guru penggerak harus mampu berkolaborasi baik itu di lintas pendidikan, di lintas sektor pendidikan tersebut. Hal apa dan akan dan telah saya lakukan sebagai seorang calon guru penggerak? Yang pertama, berhubungan dalam proses penyamaan sikap komite sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dalam pencapaian hasil yang baik dengan kepala sekolah, rekan kerja, ataupun rekan sejawat. Ketiga,
berkolaborasi dengan murid dalam awal proses ataupun dan hasil pada pembelajaran. Yang keempat, menjaga dan menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak terkait demi mewujudkan pembelajaran yang berguna. Lihat pada gambar, kolaborasi dengan komunitas guru-guru di sekolah, kolaborasi ketika berada di lapangan dengan siswa, kolaborasi dengan lintas sektor pendidikan, baik itu pimpinan di suatu kota, pimpinan di provinsi, baik itu tingkat SMA ataupun sampai SD. Nilai yang kelima yaitu nilai inovatif. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai inovatif. Karena kenapa? Nantinya sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya akan berusaha untuk selalu berinovasi dengan adanya pendidikan dan terus mengikuti tuntunan zaman. Dengan adanya nilai inovatif yang saya miliki dapat meningkatkan nilai bakat minat murid, meningkatkan mutu pembelajaran, berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan, serta dengan adanya peran inovasi ini dapat melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran ke arah yang lebih baik, yang bermakna dan lebih baik sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, bagaimana dan apa dan akan yang saya lakukan untuk proses menumbuhkan sifat inovatif atau nilai inovatif tersebut? Di mana yang pertama, kegiatan dan sudah dan akan saya laksanakan secara berkelanjutan. Pertama, membuat media pembelajaran yang baik melalui media online ataupun media offline dengan memanfaatkan teknologi pada kodrat zaman. Yang kedua, menyusun bahan ajar dan LKPD berbasis online. Yang ketiga, menciptakan metode pembelajaran yang dapat membuat murid menjadi ke arah yang lebih baik. Seorang guru harus mampu berinovasi, baik itu di YouTube maupun itu digunakan